dibebankan pada saya, teman-teman sekalian, adalah tema yang berkaitan dengan apa yang menjadi pekerjaan saya atau kegiatan saya hari per hari. Hari ini saya sedang di Surabaya, baru saja selesai melaksanakan uji kompetensi bagi para konsultan manajemen kesehatan tingkat Pratama atau KKNI level 7 di Surabaya. Dan dari judul ini sangat erat sekali dengan apa yang sudah saya kerjakan sejak tahun 2005 sampai saat ini, yaitu berkaitan dengan lisensi dan sertifikasi, khususnya untuk perawat bekerja di luar negeri. Kalau tadi apa yang dipaparkan sama Prof. Jimmy Asidki, itu sangat tergambar sekali sebenarnya tantangan kita atau peluang kita, kalau saya nyebutnya peluangnya. Lalu apa yang disampaikan tadi dari sponsor tentang peluang bekerja salah satunya di Jepang. Sejak tahun 2005 sampai 2008, seingat saya, ketika saya masih memimpin manajemen di Stikes Binawan, itu telah mengirim beberapa banyak perawat dari alumni Binawan, khususnya, dan alumni dari beberapa perguruan tinggi yang dikirim melalui PJTKI Binawan. Khusus untuk anak saya sendiri, alumni Binawan, itu di Australia, itu terkirim 188 orang dengan kualifikasi registered nurse dengan double degree. Kemudian untuk ke Jazirah Arab, itu mencapai angka di atas ribuan. Ya, terdiri dari Saudi Arabia, ke Kuwait dulu tuh, kemudian ke Uni Emirat Arab, ya, bahkan sampai ke Turki. Kalau di total barangkali di angka 1.500-an. Nah, dari pengalaman itu ada beberapa yang bisa saya akan sharing. Terutama kaitannya apa yang kita kerjakan sebenarnya di Republik Indonesia ini terkait dengan profesi kita. Teman-teman, secara legalitas, payung hukum, ataupun isu yang berkaitan dengan apa yang harusnya dikerjakan, ya, tentang sertifikasi itu sudah sangat-sangat banyak sekali. Sejak lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, itu telah lahir lebih kurang ada 36 undang-undang. Ini sebagian saya tulis. Yang saya kuning-kuningkan stabilo itu adalah undang-undang yang berkaitan dengan perawat. Yaitu Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, 36 2014 tentang tenaga kesehatan, dan 38 2014 tentang keperawatan. Semua merujuk, ya, kalimatnya itu pada akronim uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu hanya bagian kecil dari sertifikasi. Kemudian, kalau kita lihat apa sih sebenarnya yang menjadi isu sentral kaitannya dengan apa yang kita bicarakan ini, banyak sekali. Ya, bahwa apa yang menjadi judul ini itu merupakan tuntutan persyaratan kompetensi dalam sistem industri, khususnya industri jasa. Ya. Dan dari berbagai sistem yang terlahir bersamaan dengan lahirnya undang-undang tertentu, itu semua mengarah kepada sertifikasi atau dalam bahasa operasionalnya uji kompetensi. Nah, oleh karena itu, apa yang akan kita lihat adalah lapangan kerja di masa depan jenis okupasi yang berkembang. Perawat ternyata menjadi salah satu, teman-teman.
Kenapa? Ada satu pekerjaan yang secara 100% itu akan tergantikan dengan artificial intelligence. Ya, semua yang berkaitan dengan mesin itu pasti akan tergantikan. Nah, gimana dengan keperawatan? Nggak bakal mungkin digantikan oleh robot, oleh artificial intelligence. Pasti harus manusia juga. Karena secantik-cantiknya robot ya harus tetap robot gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, ini menjadi satu harapan sebenarnya. Apa yang ada di dalam profesi kita semua ini. Nah, sayangnya teman-teman, persoalan yang berkaitan dengan lapangan kerja di masa depan, khususnya untuk perawat, peluang bekerja di luar negeri, itu bukan berasal dari luar negeri. Pengalaman saya menunjukkan bahwa masalah itu ada di dalam negeri kita sendiri. Nanti kita akan bahas sama-sama. Ya. Nah, hambatan perawat untuk bekerja di luar negeri di kita itu saya membaginya ke dalam 3 komponen. Yang pertama itu adalah pengakuan kompetensi. Makna pengakuan kompetensi itu artinya gini teman-teman. Bukan berarti kita belum kompeten. Kita sudah kompeten, sudah digojlok di pendidikan kita. Sudah digojlok selama proses magang di rumah sakit, ya praktik, ya baik itu yang sifatnya terstruktur maupun yang mandiri. Cuman persoalannya adalah di pengakuannya. Oke, yang kita bicarakan ini pengakuan kompetensi. Sampai orang bilang begini, oh saya kompeten, emang benar kompeten? Nah seperti itu. Apa buktinya kompeten? Nah, ketika dilihat dari struktur, kalau dulu ini sangat jomplang loh, kurikulum kita dengan kurikulum yang ada di beberapa negara yang menyelenggarakan sertifikasi RN. Tapi sekarang, alhamdulillah, ya Kolegium Pendidikan Tinggi Keperawatan itu luar biasa, telah menghasilkan banyak sekali karya, di mana kompetensi perawatnya itu sudah sama, bahkan kalau saya lihat sih, ya ada beberapa poin jauh kita lebih baik daripada negara-negara tertentu. Namun, masih juga kurang teman-teman. Apa yang kurang? Misal ya, perbandingan ya, Indonesia dengan yang tadi disebut oleh Prof. Jimmy itu, dengan Philippines. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah sekolah di sana, karena dulu waktu saya mimpin di Binawan, itu kami kerjasama dengan University of National Philippines. Ya, tentang bagaimana agar kita mengikuti seperti perawat-perawat Philippines. Sangat mudah sekali perawat Filipina itu bekerja di luar negeri. Ya, sampai-sampai kerepotan pemerintah Filipina membuat undang-undang membatasi agar setiap lulusan dari perguruan tinggi untuk keperawatan tidak boleh langsung berangkat ke luar negeri. Gitu loh. Harus diendapkan dulu selama 2 tahun. Itu sampai begitu, saking larisnya. Sampai-sampai boleh bangga juga, ya ratusan dokter itu ikut pendidikan keperawatan untuk menjadi nurse, lalu dia bekerja di berbagai negara. Nah, sebenarnya apa yang kurang? Kurangnya kita itu adalah kesempatan di dalam kurikulum kita itu untuk mengekspresikan kompetensi kita. Sehingga itu yang diragukan, pengakuan kompetensinya. Jadi, boleh dilihat ya, kurikulumnya sudah oke ya, nggak ada masalah. Tetapi begitu masuk ke implementasinya, ini bermasalah. Contoh, ketika dijumlahkan peluang calon perawat di Philippines, dia bekerja 1000 jam. Nah, coba deh di kurikulum kita,
Secara hitung-hitungan bisa sampai 1000 jam, tetapi di dalam faktanya ternyata tidak demikian. Jadi masalah itu ada di dalam diri kita sendiri. Gitu ya. Di samping tentunya masalah klasik, karena kita adalah berbahasa sendiri, bahasa Indonesia, sedangkan Philippines adalah berbahasa, di samping Tagalog adalah Inggris. Dan yang terakhir tentu budaya. Mangan orang mangan kumpul. Nah itu juga, karena dari beberapa alumni kami yang sudah berangkat kerja di luar negeri, itu ujung-ujungnya kangen balik lagi. Wajar ya. Nah, karena di dalamnya ada lisensi, ini ada dua pemahaman lisensi teman-teman. Ada lisensi. Halo? 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 Ya Pak Dokter. Ya, dimut, itu dimut. Ya. Baik. Oh, ngobrol. Oke, lisensi itu ada dua pemahaman teman-teman. Ada license terhadap organisasi atau kelembagaan, dan ada license untuk perorangan. Nah, ini contoh lisensi terhadap lembaga. Biasanya diberikan dari lembaga otoritas ke lembaga yang mewakilinya. Tadi disampaikan, disinggung oleh Prof. Jimmy Sidki tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang merupakan wujud ya bantuan dari negara membentuk sebuah badan nasional ya agar dapat meningkatkan tadi itu daya saing dan pengakuan kompetensinya. Nah, di sini melalui terminologi yang ada di dalam peraturan-peraturan yang dilahirkan oleh BNSP, maka dibentuk namanya Lembaga Sertifikasi Profesi. Gitu ya. Untuk melaksanakan apa? Sertifikasi. Nah, sayangnya nih Pak Gegen nih nanti yang harus berjuang nih dengan Pak Sukendar dan kawan-kawan tentu di Lembaga Bantuan Hukum Perawat Indonesia ini. Kita nggak pernah tertarik untuk mengembangkan ini. Ya, mengembangkan lembaga sertifikasi. Gitu. Kita lebih senang membangun panitia uji nasional. Sekarang lagi berlangsung ya. Ya. Gitu ya. Jadi harus ada lembaga yang kredibel. Wah, nggak usah Pak, katanya. Kan sekarang sudah ada konsil keperawatan. Oh ya? Belum jadi. Mudah-mudahan jadi. Gitu ya. Nah, satu lagi lisensi adalah sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 49 tahun 2013. Ya, yaitu bahwa lisensi itu disamakan dengan buku putih, yaitu pengakuan kompetensi perawat untuk ditugaskan. Sekali lagi, untuk ditugaskan sesuai dengan kompetensinya yang didapat melalui proses uji kompetensi. Itu yang ada di Permenkes nomor 49 tahun 2013. Oke. Nah, sertifikasi kompetensi merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi atau bukti pengakuan. Karena tadi masalah kita tuh adanya bukan di kompetensi, di pengakuan kompetensinya. Yaitu terhadap pencapaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu ya yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Tentu itu berbasis kepada standar kompetensi yang telah disepakati.
hebatnya teman-teman, perawat itu kalau di tenaga kesehatan salah satu profesi yang pertama kali memiliki standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Tapi sayangnya tidak dipakai. Itu ya. Nanti kita tanya jawab dari sini. Nah, di dalam amanah Undang-Undang Pendidikan Tinggi, ini bicara tentang sertifikat kompetensi. Ya, adalah pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan. Ini kedengaran nggak ya? Dengar, Pak. Halo? Halo. Gimana Pak Dokter? Baik. Karena di sini sedang hujan berat, hujan deras. Ya, di Bogor juga hujan. Wow, merata berarti. Ya, jadi sekali lagi sertifikat itu pengakuan kompetensi. Nah, sudah berapa ribu lulusan perawat sampai detik ini yang belum punya sertifikat kompetensi. Oh, ada Pak sertifikat kompetensi, yaitu yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia melalui uji kompetensi yang dilaksanakan ya dengan pembentukan Panitia Nasional Uji Kompetensi. Tapi apakah itu yang kita maksud? Gitu ya. Karena di ayat 2 ini dikatakan gini, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi. Gitu ya. Saya salah lihat nggak ya? Kok di sini nggak ada ya kata-kata panitia uji nasional ya? Kasih tahu ya kalau ada yang ngelihat. Yang ketiga, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat digunakan sebagai syarat memperoleh pekerjaan tertentu. Ya termasuk yang di luar negeri. Gitu loh. Nah, coba dibaca di pasal 4 ini, ayat 4-nya. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi. Ini Pak Gegen, Pak Kendar, Pak Makmur, ini kan pakar-pakar hukum nih di bidang keperawatan. Coba deh didiseminasi pasal 44 ini, khususnya ayat 4. Apa benar yang kita selenggarakan ini selama ini sudah benar belum menurut ketentuan ini? Gitu ya. Mari nanti kita sama-sama kita bahas. Nah, amanah Undang-Undang Nomor 13 ya tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Di sini dikatakan, khususnya saya sorot aja langsung ayat 3. Sertifikat kompetensi kerja sebagai dimaksud ayat 2 dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. Pertanyaannya, apa benar perawat-perawat kita itu mendapatkan sertifikat kompetensi? Ternyata belum. Gitu ya. Kemudian untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi itu dibentuk Badan Nasional Sertifikasi yang independen. Silakan kita sama-sama nanti menganalisa apakah benar sudah sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, di PP 10 2018 ya, ini perlu saya tegaskan karena seringkali salah artikan ya. Komunikasinya itu salah. Apa? Contoh begini. Kita nggak mau sertifikasi perawat itu diserahkan ke BNSP. Waduh.
Apa iya BNSP mampu mengambil alih uji kompetensi perawat? Halo, nggak ada satupun komisioner BNSP sekarang itu yang dari perawat. Mana mungkin. Yang mengerjakan itu tetap kita, tapi negara Republik Indonesia bertanggung jawab terhadap sertifikasi itu dengan pembentukan badan nasional. Di sini apa fungsinya? Ini dia, lihat. Ya, tugasnya. Pelaksana dan pengembang sistem sertifikasi kompetensi. Jadi silakan diikuti sistemnya. Karena memang negara itu mengamanahkan kepada BNSP itu membangun sistem. Dan sistemnya sudah bagus. Sementara kita ya, termasuk di kementerian-kementerian, di dalamnya adalah di sektor kesehatan, itu belum memiliki sistem sertifikasi kompetensi kerja. Itu yang saya maksud. Nah, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem itu tugas BNSP, bukan mengambil alih uji kompetensi. Ini sering diartikan, wah kita serahkan sertifikasi ke BNSP. Nggak akan sanggup BNSP. Nggak akan. Ya, silakan diperdalam lagi nih, baca PP 10 tahun 2018. Ya, nomor 4 itu coba, pengembangan pengakuan sertifikasi baik nasional maupun internasional. Ini seru sedang berjalan. Kita kerjasama dengan Eropa, dengan Asia Timur, dengan Amerika, Australia, dan New Zealand. Sementara di kita sendiri tidak mengupayakan kerjasama itu. Negara, sekali lagi negara Indonesia telah mengupayakan itu. Kita tinggal ngedompleng kembali. Gitu ya. Nah, saya langsung aja sini. Di dalam peraturan pemerintah nomor 10 2018. Pelaksana sistem sertifikasi kerja, kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia, yang dibentuk kan banyak tuh sebelum lahir BNSP maupun setelahnya, telah diakui lembaga internasional, itu tetap berlaku. Tidak serta-merta dinolkan. Ini bicaranya sebenarnya nasionalisme ini. Bicara merah putih. Ya, tapi tetap berlaku dan disesuaikan dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan nggak muncul lagi hoax-hoax yang berkaitan dengan pengambil alihan pekerjaan sertifikasi profesi kepada BNSP. Wow, superior berarti BNSP itu. Padahal biasa-biasa saja. Itu ya. Nah, bicara sertifikasi, karena tadi masalahnya adalah di pengakuan kompetensi, ya kalau nggak ada sertifikat, berarti gimana mengakuinya, gitu. Ya, mulai dari dunia usaha maupun dunia industri, juga dari proses rekrutmen, ya karir petting, desain instruksional, sampai kepada personal branding. Nah, ini saya tertarik nih dengan personal branding. Pak Gegen misalnya, ya dia pakar di bidang hukum keperawatan. Harusnya kan ada certified nursing law. Tapi kapan itu Pak Gegen dapat? Ya kalau kita nggak bangun-bangun nggak akan dapat. Pak Sukendar, certified nursing law. Harusnya kan muncul itu. Itu yang dimaksud dengan personal branding itu. Sehingga kalau dari ahli media keperawatan, ya, di sini nggak ada Bu Widasari sih ya. Bu Widasari dengan, sekali lagi, dengan kursusnya mampu menghasilkan perawat dengan branding, certified wound care.
3 bulan ya. Masa yang 3 tahun nggak ada yang berani membranding lulusannya menjadi certified, ya, geriatric care certified, palliative care certified, macam-macam certified. Saya ada pengalaman waktu studi tour ke University Polytechnic Hong Kong. Baru ngelihat di halaman papan dinding itu majalah dinding itu sudah terkagum-kagum, dibuka certified A, waktu durasi 6 jam, dibuka certified B, durasi 6 bulan, dibuka certified C, durasi 1 bulan. Wow, apa yang dicita-citakan oleh Mendikbud Nadiem Makarim udah tercapai duluan tuh sana. Jadi seorang perawat di samping mendapatkan ijazah, mendapat surat keterangan pendamping ijazahnya berupa keahlian-keahlian yang ditunjukkan di dalam sertifikasi yang dimilikinya. Nah, selanjutnya ini dia, saya titip nih ke Om Gegen, Om Kendar. Ya, what next to do? Ya bangun dong sistem sertifikasi nasional untuk perawat. Karena tanpa ini, nggak akan pernah ada pengakuan kompetensi. Ijazah itu tidak menunjukkan kompetensi. Ya, udah menjadi branding internasional bahwa kompetensi ditunjukkan melalui sertifikat. Loh, kami sudah ada Pak sertifikat pelatihan. Halo teman-teman. Sertifikat itu ada 3 jenis dan 3 tingkatan. Tingkatan terendah disebut Certificate of Training, yaitu sertifikat pelatihan. Kenapa dibilang terendah? Karena orang yang dilatih belum tentu kompeten. Dan tidak ada masa kadaluarsa pelatihan itu. Dia sepanjang hajat itu bisa berlaku. Oleh karena itu levelnya paling rendah. Yang kedua, Certificate of Profession. Selama dia bayar iuran, selama dia tidak melanggar kode etik, maka dia menjadi anggota suatu profesi. Itulah Certificate of Profession. Nah, yang agak mencemaskan itu Certificate of Kompetensi. Dia hanya dipegang oleh orang yang masih kompeten. Oleh karena itu ada proses surveillance, ada proses perpanjangan sertifikasi. Kenapa? Karena itulah sertifikat ini membuktikan membutuhkan pemeliharaan kompetensi yang telah dimilikinya. Itu adalah bangun sistem sertifikasi nasional perawat. Dan yang kedua, bangun dong lembaga sertifikasi profesi perawat. Ya, bangun LSP perawatnya. Kenapa? Tanpa itu perawat akan terus-terusan begini sampai 100 tahun juga akan tetap begini. Itu teman-teman, ya. Jadi dengan demikian untuk bisa nggak tuh bekerja di luar negeri? Waduh, kalau peluang kerja di luar negeri sampai detik ini, ya silakan buka laporan WHO. Ya, dunia itu membutuhkan kurang-kurangnya 6 juta perawat di seluruh dunia ini. Cuman pertanyaannya kita bisa nggak tuh perawat Indonesia memanfaatkan peluang itu? Terbuka jika kita dapat hidayah, gitu ya. Oke. Nah, dengan demikian, teman-teman, ya, itu yang sudah saya bisa sampaikan. Kita akan sama-sama berjuang memperbaiki profesi kita agar memiliki marwah dan martabat di mata internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.